Waalaikumsalam. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah, saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Insyaallah kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab tauhid yang mana itu merupakan hak Allah atas hamba-hambanya. Ini judul kitab tersebut, dan kitab ini merupakan kitab karya terbaik, bisa dibilang karya terbaik Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi, seorang mujaddid dakwah, pembaharu dakwah yang hidup di abad ke-18. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Ta'ala, hatta idza fuzzi'a qulubihim qalu madza qala rabbukum qaul haq, hingga jika telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka pun berkata, apa yang dikatakan Tuhan kalian? Qaulul haq, mereka berkata kebenaran. Wa huwal aliyul kabir, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Nah, ini apa, bab ini sudah kita singgung. Maksudnya bab ini menyinggung tentang para malaikat, ketakutan para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Besarnya rasa takut malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah atau berfirman, mengucapkan suatu perkataan perintah, para malaikat pingsan. Ya. Lalu mereka setelah itu bangkit. Yang pertama kali bangkit itu Jibril. Lalu para malaikat bertanya, apa yang dikatakan Tuhan kita tadi itu? Maka dijawab bahwa Allah mengucapkan kebenaran. Wa huwal aliyul kabir, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Ini bab ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sekali lagi kesimpulan dari bab tersebut, bab ini menyinggung tentang besarnya rasa takut para malaikat kepada Allah, dan bahwasanya para malaikat adalah hamba-hamba Allah. Nah, kalau para malaikat saja takut kepada Allah dan mereka saja beribadah pada Allah, maka hendaknya kita juga beribadah pada Allah. Dan kalau memang mereka hamba-hamba Allah, maka tidak boleh kita beribadah kepada mereka. Nah, ini kesimpulannya. Ya. Lalu kita masuk bab baru, yaitu bab asy-syafa'ah. Ya, kata Syekhul Islam Mujaddid Dakwah Muhammad ibnu Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, babus syafa'ah, bab tentang syafaat. Syafaat maknanya jelas Bapak ya. Syafaat itu seperti kasusnya ada seorang yang diadili, divonis misalkan hukuman penjara atau mati lah karena melakukan sesuatu ini. Lalu si keluarga terdakwa ini yang divonis hukuman mati ini melobi kepada orang tertentu agar membujuk hakim mengurangi hukuman tersebut. Ya, tadi hukuman mati kalau bisa dikurangilah jadi hukuman apa? Seumur hidup. Seumur hidup ya. Nanti udah seumur hidup dilobi lagi, kalau bisa yang seumur hidup lah 30 tahun lagi ya. Nanti udah 30 tahun dilobi lagi. Kalau bisa jangan 30 tahun lah, 20 tahun. Akhirnya orang keluarga ini kan berbicara pada seorang ini akhirnya berbicara pada hakim akhirnya mengurangi masa hukuman misalkan, atau mengurangi kadar hukuman tersebut. Nah, si ini orang yang melobi hakim berarti dia memberikan syafaat. Apa artinya? Berarti memberikan apa? Pembelaan. Ya, yang memberikan, yang mengizinkan memberikan syafaat si hakim. Jelas Bapak ya? Jelas. Kasusnya gitu ya. Nah itu, syafaat seperti itu. Gambarannya singkatnya seperti itu. Nah, syafaat inilah permasalahan paling penting, atau permasalahan yang sangat penting, karena syafaat inilah yang menjadi senjata orang-orang musyrik untuk melakukan kemusyrikan. Jadi orang musyrik
alasan mereka berbuat syirik di antara ini. Makanya mempelajari bab ini bisa dibilang kita sudah meruntuhkan hampir sebagian besar alasan orang musyrik. Jadi alasan orang musyrik rata-rata nggak jauh dari ini. Di zaman Nabi maupun zaman sekarang. Di zaman Nabi mereka ketika menyekutukan Allah, mereka alasannya demi mendapatkan syafaat dari orang-orang yang diibadahi. Makanya Allah sebutkan dalam surat Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah, orang-orang atau sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak pula bisa memberikan mudarat. Jadi orang-orang musyrik beribadah kepada orang-orang atau kepada makhluk yang tidak bisa memberikan bahaya dan tidak pula bisa memberikan manfaat. Apa alasannya? Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka beralasan, ini nih orang-orang kita ibadah ini, mereka adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Nah, ini alasannya. Ya, alasannya kami beribadah pada Lata, Uzza, Manat karena mereka pemberi syafaat. Nah, ini syafaat ini permasalahan penting. Kalau kita bisa memahaminya dengan baik, maka kita bisa meruntuhkan, bisa dibilang sebagian besar alasan orang musyrik dalam berbuat syirik. Ya. Itu zaman dahulu, begitu juga zaman sekarang. Orang-orang yang berbuat musyrik zaman sekarang pun begitu rata-rata. Kadang mereka datang kepada kuburan-kuburan keramat, lalu mereka sujud di situ, lalu berdoa ke situ. Berdoanya maksudnya kepada penghuni kubur ya. Mereka meminta-minta, menangis-nangis, memohon-mohon kepada penghuni kubur. Kalau ditegur, kenapa kamu minta kepada itu? Mintalah kepada Allah. Jawabannya apa? Saya ini orang kotor. Saya ini orang yang banyak berbuat dosa. Kalau saya langsung hadap Allah, ini nggak sopan. Nah, kenapa bisa gitu? Dia menggunakan kias, analogi. Coba kamu, kalau kamu ingin menghadap presiden, minta bantuan. Apa mungkin kamu datang ke istana presiden langsung, Pak Presiden, beri saya bantuan? Mungkin tidak. Nggak mungkin kan? Nah, kamu harus apa? Harus datangi orang yang dekat dengan presiden. Nah, begitu pula kepada Allah katanya. Jadi, menyamakan Allah dengan presiden, raja semacamnya. Tentu saja Allah dengan makhluk, dengan raja, penguasa di dunia tidak sama. Kalau presiden, raja, betul mungkin. Kita kalau ingin minta bantuan, kita nggak bisa langsung minta kepada presiden kan? Ya. Kepada ajudannya, semacamnya. Ini manusia, makhluk yang lemah. Sedangkan Allah tidak seperti itu. Kalau kita butuh sesuatu, langsung pada Allah. Minta pada Allah. Nggak usah pakai perantara. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni. Tuhan kalian berfirman, berkata, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku penuhi permintaan kalian. Lihatlah, Allah katakan berdoalah kepadaku, bukan berdoalah lewat fulan. Nah, Allah katakan berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan permintaan kalian. Nah ini. Nah, ya tadi kita kembali lagi, sebagian orang yang mendatangi makam keramat tadi, dia minta-minta kepada penghuni kubur tersebut sambil menangis, istighatsah minta-minta. Ketika disinggung, kenapa kamu tidak minta kepada Allah? Alasannya begitu, saya ini orang kotor, dosa. Kalau saya langsung menghadap Allah nggak sopan, saya harus lewat. Nah, inilah alasan orang musyrik Quraisy beribadah pada Lata, Uzza dan berhala-berhala. Mereka juga sama. Mereka juga beralasan nggak sopan kalau langsung minta kepada Allah, tapi harus. Ini sama saja Bapak ya. Syirik zaman dahulu dan syirik zaman sekarang sama saja. Walaupun mungkin beda nama saja. Beda mungkin objeknya dan sebagainya. Tapi intinya sama. Diperhalus. Kalau sekarang ada arwahnya bukan ke kuburan. Bukan orang kembali. Arwahnya itu. Iya itu. Kayak gitu. Iya. Ya itu. Yang menyampaikan itu. Betul. Nah, itu juga termasuk syirik, pintu syirik. Nah, ini terjadi pada sebagian orang-orang sufi. Betul. Orang-orang sufi ketika mereka berdoa kepada Nabi,
Alasannya apa? Karena Nabi itu ada ketika itu di hadapan. Ketika mereka minta tolong pada guru, karena roh gurunya ketika itu muncul. Nah, ini khurafat Bapak ya. Ini khurafat. Artinya cerita-cerita yang apa? Cerita dongeng. Ya, berbau dongeng, khayalan kayak gitu. Dan itu saya lagi syirik. Ya. Walaupun alasannya itu rohnya ada katanya. Tahu dari mana rohnya ada? Ya kan? Ya kan kita kan nggak, yang pasti orang kalau sudah mati tidak akan keluar lagi dari kuburnya. Rohnya nggak ada yang gentayangan. Ya. Yang ada gentayangan itu kalau di film, di sinetron ya roh ini gentayangan orang ini katanya dibunuh, lalu rohnya penasaran mencari orang yang membunuhnya, ya kan? Seperti apa dulu? Nah, cuma jembatan dan semacam ya betul. Ya kan gitu kan? Cuman ada dalam film horor saja roh gentayangannya. Dalam. Nah iya, kalau dalam kenyataannya tidak ada ya. Ya, makanya sebagian ulama seperti Imam Ibnu Hazm menukil kesepakatan para ulama bahwasanya orang yang sudah mati maka rohnya tidak akan muncul kembali di dalam kubur. Dan ini berlaku baik orang biasa maupun nabi kita. Nabi kita pun ketika sudah meninggal sudah terputus dengan dunia. Nah, jasad beliau di kubur, roh beliau di surga. Ya, ini disebutkan oleh para ulama, maka jangan tertipu dengan dongeng-dongeng orang-orang yang katanya, oh saya menyaksikan Nabi hadir di hadapan saya, atau menghadiri acara-acara perayaan tertentu. Ini ada bahwa pada zaman sekarang? Ada kan? Ada. Ada teman saya waktu ke Jakarta, dia ngikutin perayaan suatu acara hari besar apa gitu kan. Dia lagi kumpul-kumpul dengan suatu jamaah pengajian apa. Tiba-tiba, ayo kita berdiri. Tiba-tiba terasa katanya ada angin yang lewat. Ada apa? Dia nanya ke orang sambil, ada apa? Nabi kita sedang hadir. Betul, ternyata. Teman beliau orang Makassar gitu kan. Beliau kuliah di Libya, dia cerita iseng dia. Jadi ngikutin ada perayaan apa, hari besar apa, dia ikut apa jamaah zikir kayak gitulah. Nah, ketika sampai situ begitu. Katanya lagi duduk tiba-tiba suruh berdiri dan dia merasa seperti ada angin lewat. Lalu katanya diumumkan Nabi sedang hadir di majelis kita ini. Nah, ini khurafat ya. Kita jangan percaya dan jangan mudah ditipu dengan penipuan model seperti itu. Nah, banyak Bapak ya. Jadi mereka kadang mencari uang dengan cara menipu umat. Iya. Ya, kalau kita orang yang sudah belajar tauhid, jangan mau ditipu seperti ini. Nabi hadir atau gimana? Ya, tapi kalau kita tidak belajar tauhid, mudah ditipu. Ya, sebagian mereka nih, orang-orang yang mengaku keturunan Rasul, ya, sebagian mereka menjual nama mereka untuk mendapatkan ini. Bisnis. Ya, sebagian mereka jual sarung, katanya ini sarung berkah karena keturunan Rasul. Jadi jual belikan. Jadi dengan itu mereka dapat. Ada lagi sebagian mengaku ada rambut Rasul, saya punya rambut Rasul. Jadi silahkan celupkan ke minuman, nanti minum berkah. Jadi segitu. Sampai gigi pun di. Ya itu. Ya kita harus ini ya menjaga. Gigi Habib. Iya, jaga akidah kita dari yang seperti itu ya. Ya itu kembali lagi ke pembahasan syafaat. Jadi syafaat ini termasuk alasan orang-orang musyrik melakukan kemusyrikan. Mereka orang-orang musyrik melakukan syirik dengan alasan mencari apa? Syafaat. Dengan alasan mendapatkan syafaat dari orang yang diibadahi. Jadi ketika datang pada Rasul, beribadah doa kepada Rasul, alasannya apa? Supaya dapat syafaat dari Rasul. Datang ke makam wali, berdoa kepada wali, alasannya apa? Supaya dapat syafaat dari wali. Datang ke makam orang soleh, meminta kepada orang soleh ini, alasannya apa? Untuk mendapatkan syafaat orang soleh. Ini alasan orang musyrik zaman dahulu dan sampai zaman sekarang. Ya. Walaupun bisa jadi sebagian orang mengubah namanya bukan syafaat tapi apa, tapi intinya sama. Ya, ini mirip. Walaupun dalam bentuk nama yang beda, mungkin pelakunya beda. Bisa religi. Iya, zaman dulu pun ada. Jadi bukan zaman sekarang aja. Diletakkan kotak kemal sebesarnya. Iya betul. Ya contohnya kayak misalkan LGBT. Iya sekarang. Ya atau homo.
ini bukan zaman sekarang aja, zaman dahulu. Zaman Nabi Lut sudah ada kan. Terus mutilasi. Jangan dikira semua, oh ada mutilasi pembunuhan ini. Enggak, zaman dahulu pun ada. Yang namanya sejarah itu akan berulang. Ya, jadi kita nggak usah aneh. Apapun keajaiban atau kemaksiatan yang ajaib menurut kita, yang aneh menurut kita di zaman sekarang, sebenarnya ini sudah terjadi zaman dahulu. Berulang. Nah, termasuk masalah syirik. Orang musyrik zaman dahulu sekali lagi berbuat syirik, mereka beribadah kepada orang soleh, wali, tujuannya apa? Mendapatkan Syafaat. Itu zaman dahulu, maka begitu pula di zaman Sekarang. ya, berulang Bapak ya. Nah, ini pembahasan syafaat. Ini pembahasan yang sangat penting dan kata para ulama di sini Syekh Sa'di menyebutkan bahwa maksud Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan pembahasan ini tentang syafaat, tujuannya beliau di sini menyebutkan beberapa dalil dalam bab ini yang membatalkan atau meruntuhkan sandaran orang-orang musyrik. Karena orang musyrik ketika beribadah kepada selain Allah, alasannya apa tadi? Syafaat. Maka Syekh menyebutkan dalil yang menunjukkan bahwa syafaat itu tidak akan didapatkan dengan berbuat syirik. Jadi alasan kamu berbuat syirik dengan berbuat syafaat, alasan kamu berbuat syirik karena mendapatkan syafaat itu alasan yang batil, tidak diterima. Karena syafaat tidak akan diberikan kepada orang-orang musyrik. Nah, ini tujuan Syekh menyebutkan bab syafaat. Sekali lagi, ini pembahasan penting Bapak ya. Nah, sekarang kita masuk saja dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa qaulillahi ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa andir bihil ladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min duni waliyyun wala syafi'. Berilah peringatan dengan Al-Qur'an. Berilah peringatan dengan Al-Qur'an orang-orang yang takut dihimpun kepada Tuhan mereka. Berilah peringatan dengan Al-Quran orang-orang yang takut dikumpulkan kepada Tuhan mereka, sedangkan mereka tidak memiliki pelindung dan pemberi syafaat selainnya. Selain siapa? Allah. Berilah peringatan kepada orang-orang yang takut dikembalikan kepada Tuhan mereka, sedangkan mereka tidak memiliki pelindung dan pemberi syafaat kecuali Allah. Nah, di sini Allah menyebutkan, berilah peringatan kepada mereka. Berilah peringatan dengan Al-Quran orang-orang yang takut dikumpulkan kepada Tuhan mereka. Saya mau nanya, di sini berilah peringatan kepada orang-orang yang takut dikumpulkan kepada Tuhan mereka. Siapa nih orang yang takut dikumpulkan kepada Tuhan mereka? Orang beriman. Loh, berarti kalau di sini berarti berilah peringatan kepada orang beriman. Nah, orang kafir gimana? Gak usah diberi peringatan. Gimana? Diberi peringatan nggak orang kafir? Hah? Kenapa yang disebutkan orang yang beriman? Khusus orang beriman. Oh, berarti orang kafir nggak usah diberi peringatan. Biarkan mereka kafir gitu. Hah? Orang kafir juga. Ya, tapi yang disebutkan sini orang beriman. Kenapa? Karena yang akan mengambil manfaat dari peringatan adalah Orang beriman. yang akan mengambil peringatan, mengambil manfaat dari Al-Quran orang beriman. Ya, tapi tetap berikan peringatan kepada orang kafir. Ya, sebagai apa? Kalau orang kafir tujuannya ya diantaranya supaya dapat hidayah. Kedua, menegakkan hujjah. Maksudnya apa? Nanti di hari kiamat mereka nggak punya alasan. Ya Allah, misalkan ketika disiksa, ya Allah kenapa engkau siksa kami? Padahal tidak ada orang yang mengingatkan kami. Nah, ini alasannya akan terputus. Karena apa? Sudah ada yang memberikan peringatan. Ya, ini orang kafir. Ya, kalau ada pun orang beriman, tentu saja ketika diberikan peringatan, tujuannya ya diantaranya menambah imannya. Ya tidak? Iya. Kalau kita diingatkan ayat Al-Quran, hadis kan menambah iman kita kan? Atau kedua, menyadarkan kita kalau kita sudah terlanjur bersalah. Ya tidak? Jangan kita salah, diingatkan ayat Al-Quran, saya salah. Nah, ini tujuannya ya. Nah, di sini Allah menyuruh nabinya, berilah peringatan dengan Al-Quran orang-orang yang takut dihimpun kepada Tuhan mereka, sedangkan mereka tidak memiliki pelindung dan pemberi syafaat kecualinya. Mereka tidak memiliki pelindung dan pemberi syafaat kecualinya. Kecuali siapa? Allah. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasanya syafaat itu milik Allah.
Karena Allah katakan tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat kecuali Allah. Maka ayat ini meruntuhkan alasan orang-orang musyrik beribadah kepada jin, malaikat, orang soleh dengan alasan mereka akan memberikan syafaat. Syafaat itu milik Allah, bukan milik mereka. Mereka akan memberikan syafaat kalau Allah mengizinkan. Ya, jelas Bapak ya. Ya, ini ayat pertama dalam surat Al-An'am ayat 51. Lalu berikutnya wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, qul lillahi syafa'atu jami'a. Surat Az-Zumar ayat 44. Katakanlah, milik Allah lah seluruh syafaat. Ayat ini sudah tegas bahwasanya syafaat pada hakikatnya milik Allah. Kalau syafaat milik Allah, berarti kita mintanya kepada siapa? Pada Allah. Pada Allah, bukan kepada Nabi. Loh, timbul pertanyaan, loh, bagaimana kamu mengharamkan minta syafaat kepada Nabi? Sedangkan di hari kiamat nanti, ketika di mahsyar, seluruh umat manusia merasa ketakutan. Mereka mengetahui bahwa Allah itu murka, dan Allah belum pernah murka seperti kemurkaan di hari itu. Maka ketika itu seluruh manusia mendatangi Nabi Adam. Untuk apa? Syafaat. Tapi Nabi Adam angkat tangan. Saya sudah melanggar larangan Allah untuk memakan pohon larangan. Saya melanggar, udah. Datang Nabi Nuh. Nah, mereka datang pada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun angkat tangan. Dengan alasan dulu saya sudah mendoakan kaum saya untuk binasa. Nabi Nuh merasa ini sebagai dosa. Kamu pergi kepada Nabi Ibrahim. Lalu mereka datang pada Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim pun angkat tangan dengan alasan saya sudah berdusta 3 kali. Ya, ini juga kita bahas ya, bahwa sebenarnya bukan dusta ini ya. Kamu datang kepada Nabi Musa. Lalu orang-orang datang kepada Nabi Musa angkat tangan. Dengan alasan apa? Bunuh orang. Ini qataltu nafsan lam umar biqatliha. Aku sudah membunuh seseorang yang aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Nah, pergi kepada Nabi Isa. Lalu mereka datang Nabi Isa pun angkat tangan nunjuk kepada Nabi Muhammad. Nah, lihatlah kata orang-orang yang berbuat syirik, lihat tuh. Orang-orang minta kepada Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, lalu Nabi Muhammad. Itu menunjukkan boleh minta syafaat kepada para nabi. Kalau begitu, apa bedanya saya datang kepada Nabi sekarang? Nabi sudah dikubur, lalu minta, wahai Nabi, berilah saya syafaat. Wahai Habib Fulan, berilah saya syafaat. Wahai Syekh Fulan, Kiai Fulan, Buya Fulan, saya minta syafaat. Apa bedanya kata mereka? Gimana? Ada bedanya nggak? Ada. Ada bedanya. Bedanya apa? Kalau di hari kiamat di pada mahsyar itu langsung. Iya betul. Langsung. Nah, pertama, kalau di padang mahsyar, nabinya ada di hadapan tuh. Langsung ada. Ada kan? Adapun kalau seorang datang sana ke masjid, bukan masjid Nabi, Madinah Munawwarah, lalu datang ke makam Nabi, minta syafaat kepada Nabi. Nabi ada di hadapan? Tidak. Dan ada di hadapan, terputus alamnya. Ini alam dunia, beliau alam barzakh. Beda alam. Udah terputus. Ya, maka nggak bisa disamakan. Itu pertama. Kedua, di mahsyar pun, ketika para orang-orang minta kepada Nabi Adam ini sampai Nabi Muhammad, apakah ketika itu langsung, oh ya udah saya berikan syafaat? Doa dulu. Beliau datang dulu ke bawah arsy, sholat, sujud, nangis, doa, sampai akhirnya Allah berkata, ya Muhammad, irfa' roksak, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, waqul yusma, ucapkanlah perkataan, niscaya engkau akan didengar. Wasal tu'ta, mintalah sesuatu, niscaya engkau akan diberi. Wasfa'tu syafa', dan berilah syafaat, niscaya engkau diberikan izin untuk memberikan syafaat. Nah, lihat, Nabi baru diberi izin oleh Allah. Nabi baru bisa memberikan syafaat setelah dapat apa? Izin. Ya, jadi nggak langsung begitu saja. Ya, Nabi nggak langsung, Nabi kok minta izin kepada Allah, lalu Allah izinkan. Nah, ini ya. Jadi sekali lagi, ayat ini sekali lagi pembahasan syafaat ini penting. Pembahasan syafaat dua ayat tadi meruntuhkan alasan orang musyrik berbuat syirik dengan alasan untuk mendapatkan apa? Syafaat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari nabi, malaikat dan semacamnya, jangan meminta kepada nabi, mintalah kepada Allah, pemilik syafaat sesungguhnya.
Jelas Bapak ya? Beda tidak? Kalau kita minta kepada Allah dan minta kepada Nabi. Ya. Beda. Ya. Ketika kita minta kepada Nabi, Nabi tidak di hadapan kita. Berarti kita sudah berdoa kepada orang yang tidak ada di hadapan kita. Itu udah termasuk syirik. Makanya minta kepada Allah. Allah lah yang nanti akan mengizinkan Nabi untuk memberikan syafaat kepada Kita. Bisa dibedakan ya? Jadi kalau kita mau dapat syafaat dari Nabi, berdoa kepada Allah. Ya Allah, izinkanlah Nabimu memberikan syafaat kepadaku. Ya karena pemilik syafaat Allah. Bukan datang ke makam Nabi, wahai Nabi, berilah syafaat kepadaku. Karena pemilik syafaat Allah, bukan Nabi. Nabi baru bisa memberikan syafaat kalau diizinkan Allah. Jelas Bapak ya? Ya. Ini yang bedanya antara muwahhid, orang menauhidkan Allah, dengan musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Kalau orang menyekutukan Allah, minta syafaatnya kepada itu orang-orang soleh, Lata, Uzza dan semacamnya. Ya, tapi kalau kita orang menauhidkan Allah, mengesahkan Allah, minta kepada Allah. Minta kepada Allah syafaatnya orang-orang soleh. Jelas Bapak? Ya. Kalau kita berdoa kayak kita, ya Allah jadilah aku syafaat Nabi muda dan juga. Gimana itu? Boleh, itu yang diizinkan seperti itu. Bukan wahai Nabi, berilah aku syafaat. Nah, ini udah berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Nggak boleh seperti itu. Nah, itulah yang perbuatan orang musyrik. Dia mintanya kepada Lata, Uzza, Manat. Ketika ditegur, loh, kenapa kamu minta-minta kepada Lata, Uzza ini? Alasannya apa? Haulai syufa'una indallah. Allah sebutkan surat Yunus tadi kan. Mereka itu pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Nah ini, bedain dengan kita. Kalau kita mintanya kepada Allah, ya Allah berilah syafaat nabimu. Nah, tapi kalau orang musyrik, wahai Nabi, berilah syafaatmu kepadaku. Bisa dibedakan ya? Karena kalau istilahnya kan ada kan, kita kan jadikan itu banyak-banyak berselawat kepada Nabi. Kan tujuannya kita pun supaya mendapatkan syafaat nanti. Iya. Oh itu boleh. Itu artinya ketika ini juga banyak yang salah paham Bapak ya. Banyak orang mengira ketika kita bersolawat, mengucapkan salawat kepada Nabi, berarti kita ibadah kepada Nabi. Tidak. Ketika kita salawat kepada Nabi, kita beribadah kepada Allah. Karena apa sih maksud salawat? Salawat dari kata solat. Solat artinya apa? Doa. Maksudnya apa? Kita mendoakan Nabi. Itu inti salawat. Salawat itu artinya kita mendoakan Nabi. Ya Allah, intinya gini, seperti ya Allah, berikanlah kepada nabimu begini-gini. Nah, itu sebenarnya itu salawat. Makanya karena salawat itu adalah doa ini adalah kita boleh mendoakan siapapun termasuk nabi kita dengan kalimat manapun selama tidak ada yang menyimpang. Walaupun yang lebih afdal tentu saja yang diajarkan Nabi. Jadi begini Bapak, kalau kita ditanya salawat yang paling baik itu apa? Maka jawabannya salawat Ibrahimiyah. Itu salawat yang Nabi ajarkan kepada para sahabatnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid sampai akhir. Ya Allah berilah salawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan salawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim sampai akhir. Ini sebaik-baik salawat. Tapi kalau ada orang mau bikin salawat dengan bentuk sendiri dan maknanya tidak ada yang salah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jelas Bapak ya? Nggak apa-apa, tapi kalau tanya yang paling baik seperti bagaimana? Diajarkan Nabi. Ini kalau di luar sholat ya. Adapun di dalam sholat jangan kita bikin salawat sendiri. Nah, salawatnya diajarkan Nabi. Jelas Bapak ya? Nah, maka di sini bisa kita bisa menjawab. Penerapannya gimana? Apa? Bikin salawat sendiri ini penerapannya gimana? Apa dinyanyiin apa gimana? Nggak perlu lah. Dibuat syair atau gimana? Syair. Ya, musik. perlu. Ya cukup ini aja, nggak usah takaluf, nggak usah di takaluf tuh berlebihan dibikin nada-nada tertentu. Ya penerapannya gimana gitu? Apa untuk doa? Ya ceramah. Ya salawat bisa ketika kita mau doa. Kita kan diantara sebab dikabulkannya doa kita, pertama adabnya ya, memuji Allah, alhamdulillah. Setelah itu salawat, Allahumma sholli ala Muhammad itu. Atau kita salawat bentukan kita sendiri boleh gitu. Baru doa. Itu diantara adab doa, termasuk sebab dikabulkannya doa. Nah, maka bagaimana kalau seorang misalkan membuat salawat susunan sendiri? Digunakannya kapan? Ya bisa ketika sebelum doa
atau ketika misalkan sebelum memulai ceramah. Misalkan alhamdulillah dari wassalatu wassalamu ala, misalkan gini ya, seperti yang kadang saya baca dapatkan dari ceramah sebagian ulama. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Wassalatu wassalam apa? Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul alam alam abduhu wa rasuluhu alaihi salatu. Bukan, ada lagi. Pokoknya ada gitu. Jadi kita bisa salawat susunan sendiri selama tidak ada yang kata-kata yang menyimpang. Adapun kalau kita mengucapkan salawat tapi kata-katanya, Oke. kalau kita mengucapkan salawat tapi ada kalimat yang menyimpang, maka salawat tersebut terlarang. Kalau kalimat menyimpangnya misalkan mengandung unsur syirik, lebih parah lagi. Tujuan kita salawat cari pahala dari Allah, tapi kalimatnya kalau kalimat syirik malah tidak dapat pahala. Ya, seperti salawat yang masyhur mungkin di tengah kita, itu ada salawat itu. Di situ sebutkan bahwa Nabi itu dengan lewat Nabi lah tuqdobil hajat, tercapailah hajat-hajat. Jadi lewat Nabi tercapailah hajat-hajat kita. Saya tanya, benar Bapak, hajat kita terpenuhi lewat Nabi? Ya. Enggak ada, itu syirik. Ada salawat seperti itu. Masih banyak lagi, ada lagi salawat yang bunyinya, ya Allah berilah salawat kepada Nabi sebanyak jimat-jimat yang ada di muka bumi. Apa lagi itu kurang lebih? Jadi situ membolehkan jimat. Nah ini ya tuh. Nah itu ya seperti ini batil Bapak ya. Jadi salawat itu asalnya kalau kita mau yang lebih baik menggunakan salawat yang diajarkan Nabi. Tapi kalau kita mau menggunakan salawat susunan kita sendiri, boleh selama apa? Tidak ada kata-kata yang menyimpang. Karena kan banyak orang yang diiramakan dilakukan. Ya. Diiramakan, dilakukan, dinyanyikan. Ya. Tujuannya untuk apa dulu maksudnya? Dia ibadah. Kalau ibadah nggak ada Nabi. Misalnya dia berdiri zat. Orang apa yang bilang dirinya itu kan terawat Nabi, kan itu termasuk irama lagu. Iya, masanya itu tujuannya untuk apa? Kalau maksudnya tujuannya ibadah, ya ibadah. Nabi tidak pernah melakukan seperti itu. Untuk menyanjung Nabi. Iya, tujuannya apa? Kalau tujuannya begini, bisa jadi kalau untuk mengajarkan, misalkan ada orang mungkin dia nggak ngerti sholawat, mungkin kita ngajarkan supaya dia cepat hafal, ya nggak masalah, dilantunkan, bukan nyanyikan ya. Artinya gini, kalau nyanyikan berbeda dengan dilantunkan. Jadi, Dituntun biasanya, Pak. iya. Diucapkan dulu Iya, jadi kan ada orang salawat tuh sampai saya pernah lihat di Instagram, ada orang ucapan salawat dengan nada rock. Ada. Itu kan kacau sekali. Itu pelecehan kalau saya. Jadi kalaupun melantunkan, kan ininya sewajarnya. Ya contohnya begini Bapak, seperti ini takbir salat Idul Fitri. Allah. Kan kayak gitu kan, itu dilantunkan kan, bukan dinyanyikan kan, ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini kan dilantunkan kan, bukan dinyanyikan kan? Iya, iya tidak? Atau dinyanyikan seperti ini? Anggap ini dinyanyikan. Kalau memang masnya seperti itu ya nggak masalah. Tapi kalau sampai dibikin apa istilahnya intonasi tertentu dibikin supaya indah telinga, ini hati-hati. Ini pintu menuju kerusakan gitu. Tapi kalau sekedar ya lantunan biasa, ya itu nggak masalah. Jelas kan? Itu macam hati-hati itu kan macam lagu-lagu itu kan banyak di salawat Nabi. Ya, kayak kesida. Salawat itu salawat Maria. Kan juga bukan. Oh itu yang justru yang mengandung unsur syirik itu. Dilakukan kan beda. Iya. Ini memang dilakukan. Iya itulah makanya. Kalau sudah dilantunkan nggak masalah. Yang diiringi dengan musik itu kan. Nah itu lebih parah lagi. Nah itu yang jadi masalah lagi, lebih parah lagi. Sudah mencampurkan al-haq dengan batil, ya. Sedangkan musik sendiri kan sudah ditegaskan oleh Nabi bahwa itu terlarang kan. Makanya kita harus inilah apa, perlu banyak belajar ya. Tapi muncul itu di TV apa itu kan, TV Metro itu. Itu lah ada itu. Aduh.
Jam-jam sapi juga ada satu siang. Nah, Ada dimunculkannya juga di Metro itu. iya, iya. Kenapa juga? Nah, itulah Pak. Itu jualan itu. Artinya zaman makin rusak Pak. Udah damai dari Indonesia aku. Iya, zaman makin rusak memang. Makanya kata Nabi SAW, Anas bin Malik waktu itu datang orang-orang mengadu kepada Anas bin Malik tentang kekejaman Hajjaj bin Yusuf. Maka kata Anas bin Malik, isbiru, bersabarlah. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun min. Dalam Sahih Bukhari kan. Bersabarlah, karena sungguhnya tidaklah datang suatu masa, suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Sami'tuhu min nabiyikum. Aku mendengar itu dari nabi kalian. Minta pada nabi. Jadi makin kesini Bapak, kerusakan makin banyak. Ya. Zaman dulu ada, tapi nggak separah sekarang. Itu aja. LGBT contohnya atau apapun yang sekarang lagi Viral kan. Iya. Viral. Zaman dahulu ada kan, tapi kan nggak separah sekarang kan. Sekarang makin masif sekali penyebarannya. Belum lagi syirik juga, belum lagi sihir juga. Zaman dahulu nggak ada orang yang terang-terangan saya dukun. Sekarang bikin perkumpulan dukun. Terdungu. Ya kan, itu kan udah luar biasa itu Bapak ya. Ya jadi bagaimana kok bisa muncul seperti itu? Ya mungkin saja, bahkan bisa jadi setelah berapa tahun lagi lebih parah lagi dibandingkan yang sekarang. Ya saya baru lihat yang apa rock membacakan salawat sambil pakai nada rock. Astagfirullah, itu Udah lama ya? Hah? Sudah lama. Udah lama ya? Kalau saya baru tahu itu. Gila. Sedangkan ayat suci Al-Quran aja Ini nyanyikan ya? dibaca dalam langgam. Pakai musik tuh, Zat. Pakai musik tuh. Kayak gitar, drum. Itulah. Dan itu masalahnya oleh pihak pemerintah pemegang keputusan dilegalkan. Iya, Zat. Masalah, Zat. Makanya tantang kita makin hari makin Ini ganas lah. besar ya. Kita harus sabar ya. Iya, Zat. Ya, jadi Bapak, kita kan masuk zaman fitnah ya. Tantangan makin banyak, cobaan makin berat. Kalau kita sabar, pahalanya lebih banyak dibandingkan orang zaman dahulu. Orang zaman dahulu bisa soleh, ya banyak orang soleh kan. Lingkungannya. Iya, tapi kalau orang bisa soleh zaman sekarang, oh gini. Ya. Jadi kalau ada orang ya tidak berbuat syirik, tidak berbuat bid'ah di Arab Saudi, Wajar. biasa aja, karena negara tauhid. Tapi kalau ada orang tidak berbuat syirik, tidak berbuat bid'ah di Indonesia, Luar biasa. Luar ya luar biasa, karena kan lingkungan dan semacamnya kan. Sesuai Jadi, juga. kalau sana lingkungannya udah negara tauhid, jadi orang mau melakukan syirik ya mikir-mikir juga kan. Di situ dakwah tauhid pun tersebar. Jadi kalau orang bisa istiqomah wajar. Tapi kalau orang bisa istiqomah di atas tauhid dan sunnah di lingkungan yang rusak, ini luar biasa. Dan orang seperti inilah orang yang didoakan Nabi, fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang asing. Siapa orang asing? Kata Nabi. Dalam riwayat lain Nabi menyatakan alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Yaitu orang-orang yang memperbaiki sunnahku yang dirusak oleh orang-orang sepeninggal. Sunnah Nabi setelah Nabi meninggal kan rusak kan? Dicampur, ditambah-tambah, dikurangi. Tiba-tiba ada orang yang ingin mengembalikan seperti dulu. Kira-kira aneh tidak? Aneh. Aneh lah. Dibilang menentang tradisi, kebiasaan masyarakat, fundamentalis, apalagi Mencela ulama. iya dan semacamnya. Ya lebih mana? Ya, jelas Bapak udah bisa. Udah bisa. Ya. Kalau kita nggak memberikan dakwah, tapi dengan praktiknya kita Dengan perbuatan. kita diam aja, Iya, nggak apa-apa. apa-apa. Nggak apa-apa. Artinya dakwah itu Bapak nggak mesti dengan ucapan, dengan perbuatan pun udah cukup. Ketika seorang misalkan dia melakukan amalan sunnah, lalu diperhatikan orang, itu udah dakwah. Bahkan ketika seorang misalkan diamnya seseorang, ada seorang misalkan mengucapkan perkataan mungkar, orangnya diam aja. Orang yang mengucapkan perkataan mungkar bingung kan, kenapa dia diam? Dia akan bertanya-tanya, berarti apa yang saya ucapkan ini salah. Nah, itu ketika diamnya dia itu pendakwah. Jadi bahwa dakwah itu nggak mesti lagi seperti di atas mimbar atau mungkin ceramah begini, enggak. Perbuatan kita pun bisa bernilai dakwah, dan diamnya kita pun bisa bernilai dakwah. Jadi niatkanlah perbuatan kita dakwah ya, syiar Islam. Ya, subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum.